Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Jadi hari ini kita masih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kayak materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi ini masih membahas tentang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi laju reaksi. Gitu. Jadi kita lanjut. Faktor terakhir yang mempengaruhi laju reaksi ini adalah kereaktifan zat pereaksi. Katanya di sini, reaksi yang terjadi pada pereaksi dengan zat yang sifatnya reaktif, ini akan lebih cepat berlangsungnya dibanding dengan reaksi dengan zat pereaksi yang bersifat kurang reaktif gitu. Jadi artinya apa? Kereaktifan dari zat pereaksi ini sangat mempengaruhi proses berlangsungnya reaksi gitu. Dimana kalau misalnya zat pereaksinya ini sifatnya reaktif, artinya dia akan mudah bereaksi nih kalau dia reaktif, ya kan? Kalau dia mudah bereaksi, maka reaksinya ini akan lebih cepat berlangsungnya. Artinya apa? Laju reaksinya ini tinggi atau besar, ya kan? Sedangkan pada reaksi dengan zat pereaksi yang sifatnya ini kurang reaktif, berarti kan dia nggak terlalu mudah bereaksinya, ya kan? Nah, kalau nggak mudah bereaksinya, maka reaksi yang berlangsung ini akan memakan waktu yang nggak terlalu cepat gitu, jadi cukup lama ya reaksinya berlangsungnya gitu. Jadi kalau misalnya dia yang tidak reaktif, maka laju reaksinya ini pun akan berjalan cukup lambat gitu. Nah, contohnya di sini ada contohnya reaksi air dengan logam Na. Kalau kita lihat ya di sini, waktu dicampurkan si air, kita masukkan logam Na-nya ke dalam air, maka kan langsung terlihat terjadi reaksi ya. Di sini tadi ada kelihatan terjadi kayak ledakan gitu. Nah, ledakan ini terjadi menandakan adanya reaksi antara logam Na dengan air gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan reaksinya berlangsung spontan ya. Artinya waktu kita masukkan si logam Na, dia langsung bereaksi dengan air. Gitu. Artinya apa? Reaksi yang berlangsung di sini cepat terjadinya. Gitu. Maka kalau kita lihat di sini artinya si Na ini sifatnya sangat reaktif terhadap air. Nah, logam Na dan air di sini adalah sebagai zat pereaksinya. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan reaksinya berlangsung sangat cepat ya. Artinya kalau reaksinya berlangsung sangat cepat kan waktunya sedikit tuh, waktunya kecil, ya kan? Artinya laju reaksinya ini sangat besar untuk reaksi antara logam Na dengan air ini tadi. Gitu, oke? Nah, terus ini kita bandingkan dengan reaksi air dengan logam Mg atau magnesium ya. Nah, di sini air dan logam magnesium ini juga memang bereaksi gitu, tapi bereaksinya itu tidak secepat reaksi antara logam Na dengan air gitu. Nah, kalau kita lihat di sini waktu kita campurkan logam logam magnesium dengan air, ini dia terjadi reaksi yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung ya yang ada di logam Mg ini. Ya kan? Nah, gelembung-gelembung ini dia menandakan terjadinya reaksi. Artinya si Mg tersebut bereaksi dengan air gitu. Artinya mulai terkikislah si Mg tadi. Tapi untuk mereaksikan si Mg secara sempurna supaya habis si Mg-nya tadi, ini memakan waktu yang lumayan lama jika dibandingkan dengan yang Na ya. Kalau logam natrium atau logam Na tadi dia langsung bereaksi dengan air, terus langsung habis tuh, langsung bereaksi secara sempurna logam Na-nya dengan air. Tapi kalau Mg dia memakan waktu yang cukup lama untuk bereaksi secara sempurna dengan air gitu. Jadi reaksinya ini berlangsung pelan-pelan sedikit demi sedikit gitu. Tapi reaksinya juga tetap sama, tetap berlangsung juga. Dan seiring berjalannya waktu ini nanti lama-lama si Mg-nya juga bakalan habis. Dia bakalan
bereaksi secara sempurna juga dengan air gitu. Tapi waktunya cukup lama untuk bereaksi secara sempurna si logam Mg tersebut dengan air gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan beda ya laju reaksi antara logam Na dengan logam Mg, padahal yang kita reaksikan di sini sama-sama dengan air gitu. Kenapa kok bisa beda nih laju reaksinya padahal yang direaksikan sama-sama air? Ya kan? Tapi di sini yang kita reaksikan Na dengan Mg. Kan ada yang beda ya di situ zat pereaksinya, ya kan? Nah, artinya apa? Logam Na atau natrium dengan Mg ini memiliki reaktivitas atau kereaktifan yang berbeda, di mana logam Na ini sifatnya lebih reaktif dibandingkan dengan logam Mg gitu, sehingga logam Na atau natrium ini lebih mudah bereaksi dengan air, sehingga reaksinya juga berlangsung sangat cepat dengan air gitu. Sedangkan logam Mg ini sifatnya kurang reaktif dengan air gitu, sehingga waktu kita reaksikan dengan air, si Mg ini akan tetap bereaksi tapi reaksinya berlangsung dengan waktu yang cukup lama gitu. Jadi dia nggak secara spontan bereaksinya gitu dia. Nah, kenapa ya kok bisa beda nih laju reaksinya atau kereaktifan dari si Na sama Mg. Nah, ini ada hubungannya dengan sifat keperiodikan unsur dari logam Na dan juga logam Mg gitu. Nah, kalau kita lihat di tabel periodik unsur, Na itu letaknya ada di golongan 1A periode ketiga. Jadi disinilah ada si Na. Ya kan? Sedangkan Mg ini letaknya ada di periode ketiga juga sama seperti Na, tapi dia ada di golongan 2A. Jadi letaknya kira-kira di sini. Nah, berdasarkan tabel periodik unsur, kan ada beberapa sifat-sifat keperiodikan ya. Nah, kalau berdasarkan sifat-sifat keperiodikan tersebut, kan ada salah satu sifat yang namanya kereaktifan ya kan, atau reaktivitas. Nah, reaktivitas logam, Na sama Mg ini kan termasuk unsur logam ya. Kalau kita lihat kereaktifan unsur logam, kalau kita lihat dalam satu golongan dari atas ke bawah, dia akan semakin besar kereaktifannya. Artinya apa? Unsur-unsur yang berada di satu golongan yang letaknya lebih di bawah ini sifatnya lebih reaktif daripada unsur-unsur yang ada di atasnya. Itu kalau dia satu golongan. Sedangkan kalau misalnya dia satu periode, berarti ke samping ya. Kalau dia satu periode, dia semakin ke kanan, dari kiri ke kanan ini akan semakin kecil. Gitu, artinya apa? Unsur-unsur yang ada di sebelah kanan ini sifatnya kurang reaktif dibandingkan unsur-unsur yang ada di sebelah kirinya. Gitu. Nah, di sini kita lihat Na dan Mg letaknya ini kan ada di satu periode ya. Sama-sama ada di periode ketiga. Ya kan? Tapi Na letaknya lebih di kiri daripada Mg. Artinya apa? Artinya Na ini dia sifatnya lebih reaktif dibandingkan Mg. Gitu. Jadi Na ini akan lebih mudah bereaksi dengan zat lain dibandingkan dengan Mg. Gitu. Jadi sifat-sifat keperiodikan unsur ini sangat mempengaruhi dari kereaktifan zat, terutama logam ya. Gitu. Jadi dia sangat mempengaruhi. Selain itu juga kalau kita masih ingat ya di kelas 10 kan ada ya dibahas tentang sifat-sifat keperiodikan ya kan, yaitu tentang energi ionisasi. Di mana energi ionisasi ini kalau misalnya unsur-unsur yang berada di periode yang sama seperti Na sama Mg tadi ya ada di periode ketiga ya kan. Unsur-unsur yang berada di periode yang sama dari kiri ke kanan ini energi ionisasinya akan semakin besar. Energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektronnya. Gitu. Nah, energi ionisasi tadi Ibu bilang kalau misalnya energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan dia semakin besar ya. Artinya unsur yang letaknya lebih di kanan ini kan bakalan punya energi ionisasi yang lebih besar. Ya kan?
Artinya apa? Kalau energi ionisasinya lebih besar, energi ionisasi kan tadi pengertiannya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Nah, tujuan dari suatu atom melepaskan elektron ini supaya apa? Supaya dia bisa bereaksi dengan atom lain, ya kan? Nah, artinya apa? Kalau misalnya energi ionisasi semakin besar, energi yang dibutuhkan kan makin besar nih. Artinya dia akan semakin sulit untuk bereaksi. Gitu. Kenapa semakin sulit bereaksi? Ya, energi yang diperlukan besar. Gitu, ya kan? Sedangkan kalau energi yang diperlukan ini kecil, artinya kan cuma sedikit nih energi yang dibutuhkannya untuk bereaksi, ya kan? Kalau semakin sedikit energi yang diperlukan untuk bereaksi, artinya kan dia lebih mudah untuk bereaksi, ya kan? Nah, tadi dari kiri ke kanan energi ionisasinya ini semakin besar. Artinya apa? Artinya Mg ini memiliki energi ionisasi yang lebih besar dibandingkan Na, ya kan? Nah, kalau Mg memiliki energi ionisasi yang lebih besar, berarti energi yang diperlukan dia untuk melepaskan elektron ini kan lebih besar dibandingkan Na. Na energi ionisasinya lebih kecil, berarti energi yang diperlukan dia untuk melepaskan elektron ini kan lebih kecil. Artinya apa? Artinya Mg ini akan lebih sulit bereaksinya dibandingkan Na. Gitu. Kenapa? Na energi yang diperlukannya untuk bereaksi ini kecil gitu, sedangkan Mg energi yang diperlukannya untuk bereaksi ini cukup besar gitu, sehingga akan lebih mudah bereaksi lah si Na dibandingkan Mg. Jadi itu hubungannya dengan kereaktifan tadi gitu. Oke. Jadi semua itu berhubungan ya. Nah, contoh lain nih, contoh lain untuk hubungan laju reaksi dengan kereaktifan zat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan nih di kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya sama-sama kita letakkan logam besi, ya kan, dengan tembaga, sama-sama kita letakkan di luar, sama-sama kena udara, sama-sama kena air hujan, sama-sama kena uap air gitu seterusnya. Kalau misalnya besi kita letakkan di luar, terus abis itu kena hujan dan segala macam, itu kan dia lama-kelamaan akan mengalami korosi atau perkaratan, ya kan? Tapi kalau kita bandingkan dengan logam tembaga, ya kan, yang sama-sama kita letakkan di luar, ini kira-kira yang perkaratannya bakal lebih cepat yang mana? Pasti lebih cepat yang besi, ya kan? Kalau kita perhatikan itu pasti bakalan lebih cepat berkaratnya yang besi. Kenapa ya kira-kira bisa kayak gitu? Nah, kita harus tahu kalau misalnya korosi atau perkaratan ini terjadinya kenapa? Nah, korosi atau perkaratan itu terjadi karena terjadi reaksi oksidasi di besi. Gitu. Jadi, besi ini akan teroksidasi oleh air, terus oleh oksigen, itu dia akan teroksidasi sehingga dia bisa berkarat. Gitu. Terus kenapa kok tembaga ini lama berkaratnya atau tidak berkarat gitu? Karena kalau misalnya kita bandingkan besi dengan tembaga, sifat ini juga termasuk sifat keperiodikan unsur ya, dimana besi dan tembaga ini letaknya ada dalam satu periode, tapi besi ini letaknya lebih di kiri dibandingkan tembaga gitu. Nah, besi ini dia sifatnya lebih mudah teroksidasi dibandingkan tembaga gitu. Nah, karena dia lebih mudah teroksidasi, berarti kan dia lebih reaktif ya dengan zat-zat pengoksidasi, ya kan? Nah, kalau dia lebih reaktif, makanya si besi ini dia akan lebih cepat proses korosinya dibandingkan tembaga gitu. Kenapa? Karena memang sifat dasarnya besi ini dia lebih mudah teroksidasi dibandingkan tembaga gitu dia. Makanya si besi ini dia bakalan teroksidasi lebih dulu dibandingkan tembaga gitu. Maka laju reaksi dari si besi ini pasti akan lebih besar atau lebih cepat dibandingkan si tembaga gitu. Oke, itu kalau misalnya dia dihubungkan dengan sifat kemudahan dia teroksidasi. Kalau misalnya kita hubungkan dengan sifat yang sebelumnya, yang ada hubungannya juga dengan natrium dan magnesium tadi, besi dan tembaga ini kan termasuk logam juga ya.
Nah, tadi katanya kereaktifan unsur logam dari kiri ke kanan ini dia akan semakin kecil. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya, kalau misalnya besi dan tembaga, Fe dan Cu ini berada dalam satu periode di tabel periodik unsur, ya kan? Dia berada dalam satu periode tapi besi letaknya lebih di kiri dibandingkan tembaga, gitu. Nah, karena besi ini lebih di kiri dibandingkan tembaga, tadi katanya kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Artinya kereaktifan tembaga ini kan pasti lebih kecil dibandingkan besi. Kenapa? Karena tembaga letaknya lebih di kanan dibandingkan besi. Gitu. Nah, berarti kereaktifan besi ini kan lebih besar ya dibandingkan tembaga. Kalau kereaktifan besi lebih besar dibandingkan tembaga, maka laju reaksi besi ini pasti akan lebih besar dibandingkan tembaga gitu. Jadi laju reaksi besi waktu kita mereaksikan besi ini dia pasti akan lebih cepat proses terjadinya reaksi dibandingkan tembaga gitu dia. Jadi itu tadi pengaruh kereaktifan zat pereaksi terhadap laju reaksi. Jadi laju reaksi ini juga dipengaruhi oleh kereaktifan zat-zat pereaksinya ya. Jadi beda zat pereaksi maka beda juga laju reaksinya gitu. Jadi masing-masing zat bereaksi ini punya lajunya masing-masing gitu. Kenapa? Karena setiap zat bereaksi ini memiliki kereaktifan atau reaktivitas yang berbeda-beda. Maka hasil reaksinya, lajunya ini juga akan berbeda-beda gitu dia. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.